Shalom, berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam Nada dan Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengantar kita dengan sebuah lagu. Suara hatiku turut bernyanyi, mengabahku pun turut bersaksi. Suara hatiku turut bernyanyi, bunga bakung pun turut bersaksi, burung-burung pun turut bernyanyi, semuanya memuji Tuhan. Semenjak aku jadi anak Tuhan, hanyalah Engkau jalan hidupku. Bumi ini pastikan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya. Engkaulah pengharapanku, setia dalam janji. Utuslah aku kemana Kau sukai, jadikanlah aku hamba-Mu yang setia, yang selalu mengharap akan Dikau. Engkaulah pengharapanku, setia dalam janji. Utuslah aku kemana Kau sukai, jadikanlah aku hamba-Mu yang setia, yang selalu berharap akan Dikau, yang selalu berharap akan Dikau. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya selalu ada sukacita setiap hari karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Sukacita menumpuk bukan pada harta yang fana, tapi sukacita itu bertumpuk di dalam hati karena kita telah menerima Kristus. Dia hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi ini saya kembali mengajak saudara untuk membaca dari Roma pasal 4. Kalau kemarin kita bahas Roma 4 ayat 4 dan 5, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami Roma pasal 4. Masih di pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Seperti Daud juga menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kembali lagi saya baca ulang. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ayat 8. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dan ayat 8 katakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa firman Tuhan. Anda mau menjadi orang yang berbahagia? Di sini ada tiga kata bahagia yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada saudara dan saya.
Teks ini berbicara tentang orang-orang yang akan berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah bukan orang-orang yang sudah melakukan banyak hal di dalam pelayanan. Bukan orang-orang yang sudah berjuang mati-matian di dalam pelayanan. Orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang sudah berjasa di dalam pelayanan. Orang-orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang hidupnya baik dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan Allah. Di belakang kemarin kita udah melihat bahwa Anda dibenarkan secara cuma-cuma. Saya dan saudara dibenarkan secara cuma-cuma oleh karena penebusan. Karena Kristus memberikan tebusan bagi saudara saya, sehingga kita boleh dibenarkan secara gratis oleh Allah. Sehingga itu di sini dikatakan orang yang berbahagia bukanlah orang yang sudah memiliki jabatan pelayanan yang tinggi. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan rohani yang luar biasa dari pagi sampai malam, besok pagi lagi sampai malam, seterusnya hari demi hari sampai dia mati dengan pelayanannya. Bukan itu yang membuat Anda berbahagia, tetapi Anda berbahagia karena Anda dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatan yang Anda lakukan. Saudara dan saya dibenarkan oleh Allah bukan karena kita sudah berjasa, kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita sudah melakukan banyak hal, tapi kita dibenarkan oleh Allah karena Allah sendiri berinisiatif datang membenarkan kita lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Allah tidak memperhitungkan perbuatan. Anda bayangkan kalau Allah memperhitungkan perbuatan saudara dan saya dalam diri kita. Apa yang terjadi dengan kita kalau Allah kiranya membenarkan kita lewat perbuatan kita? Celaka, bukan bahagia. Kalau Allah membenarkan saudara dan saya lewat perbuatan kita, maka kata yang paling tepat bagi kita adalah bukan berbahagia, tetapi celakalah oleh yang dibenarkan oleh Allah karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Kita bersyukur kita punya Allah yang agung. Kita bersyukur kita punya Allah yang ajaib. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda hari ini percaya Allah yang saya miliki, Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan kekal. Allah inilah yang memberi jaminan sukacita di hati saya. Haleluya. Orang bersukacita kalau dia punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak segala sesuatu. Anda keliru. Banyak hamba Tuhan berkata dia akan bahagia karena dia punya pelayanan membuat dia jadi orang miliarder. Anda keliru. Karena Anda akan dibawa kepada penghukuman oleh karena Anda melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Allah. Saudara dengar baik, Alkitab dengan jelas berkata Anda dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita sudah dibenarkan, bukan akan dibenarkan. Berbahagialah orang yang dibenarkan, yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang jadi yang pertama masih orang yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan Allah. Yang kedua adalah orang yang berbahagia, ayat 7 katakan orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Anda dan saya bisa dapat menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua karena kita sudah diampuni. Itu pentingnya untuk saudara dan saya pahami. Saudara dan saya sudah diampuni dan ditutupi segala dosa-dosa kita. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu punya kuasa mengampuni. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib punya kuasa untuk menutupi. Bahasa aslinya menghapus segala dosa kita. Sehingga dengan dosa kita sudah dihapus, kita sudah diampuni, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Apalagi yang mau membuat kita tidak bahagia? Saudara, halo, apa yang membuat Anda tidak bahagia dengan hidup ini? Apakah Anda punya rumah tangga yang tidak baik? Apakah Anda punya anak-anak yang tidak hormat? Apakah Anda punya jemaat yang tidak mengasihi Tuhan dan menghormati pelayanan? Bukan itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yang membuat kita bahagia karena kita sudah diampuni dosa-dosa. Dan Allah sudah menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Allah tidak ingat lagi segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah orang yang berbahagia di ayat 8 kata akan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Allah benar-benar tidak memperhitungkan. Kenapa Allah nggak perhitungkan dosa saudara? Karena memang dosa saudara sudah diperhitungkan di atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib itu Yesus berkorban. Di atas kayu salib itu Yesus mengerjakan dosa saudara, menyelesaikan dosa saudara. Dan hari ini Anda percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat Anda pribadi, maka dikatakan bahwa berbahagialah orang yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Allah tidak lagi menghitung-hitung dosa saudara, karena dosa saudara sudah diperhitungkan di atas kayu salib, sehingga Yesus di sana berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah genap, nungasai. Orang Batak bilang, orang Nias katakan no awai, sudah selesai. Orang Toraja bilang mangkamo, habis, selesai, tidak ada lagi. Anda menjadi orang yang berbahagia karena Allah sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Amin. Karena itu Allah tidak, kalau Yesus sudah menyelesaikannya semua di kayu salib, Allah tidak lagi meminta pertanggungjawaban atas dosamu karena sudah selesai. Ketika Allah datang mengajak Anda, memanggil Anda, Allah memanggil saudara untuk menghakimi, Tuhan bilang dia sudah mati. Kristus sudah menggantikan kita, sehingga Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita pada diri kita, tetapi Allah sudah memperhitungkan segala dosa kita di atas kayu salib di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menggantikan saudara saya. Karena itu Anda tidak menerima Yesus. Sekali lagi saya terus menantang saudara, Anda tidak menerima Yesus dalam hidupnya. Manusia yang paling rugi di muka bumi yang pernah lahir adalah saudara itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ketemu besok pagi.